Step pertama, ya, new, akad, open, kemudian format, unit, kemudian drawing unit, in section scale, diganti menjadi milimeter. Oke. Kemudian format, drawing limit 0,0, enter, kemudian masukkan 6.000, 10.000, enter. Tools, drafting, setting, snap and grid, grid spacing 1000, kemudian ketik Z, enter, A, enter. Jangan lupa ini dimatikan, ini dimatikan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Untuk layer, bisa diketik layer, enter, kemudian new layer, ketik garis as. Warnanya terserah ya, di sini bisa ambil warna merah. Oke. Line width itu ketebalan garis, kalau seandainya di print, klik, ambil yang 0.00, oke. Kemudian pilih lagi new layer, dinding, ya. Kemudian klik, pilih warna lain. Kemudian ketebalannya, klik kiri, dipilih 0.3, oke. Lanjut, kusen. Kusen itu adalah pintu dan jendela. Silahkan dipilih, klik. Kemudian line width-nya diganti menjadi default. Oke. Kemudian nanti di sini kita akan masukkan perabot. Ya, di sini sudah harus ada perabotnya atau furniture. Ya, saya ambil ini. Apalagi, kemudian jangan lupa teks atau tulisan, ya. Oke. Kemudian ukuran atau dimensi, ya. Jadi dimensinya harus dimasukkan juga. Dimensi line width-nya ambil yang paling kecil 0.05. Kemudian apalagi? Ya, itu dulu ya, ini dulu. Kalau nanti perlu tambahan, itu silahkan ditambahi. Oh iya, jangan lupa, saya lupa, arsir atau heads ya, arsir. Kita juga butuh arsir. Kemudian silahkan dipilih warnanya, kemudian line width-nya, ini dipilih yang paling tipis yaitu 0.00. Oke. Setelah itu jangan lupa di close atau di oke. Ya, setelah layer, maka langkah berikutnya adalah kita akan bikin garis as sesuai dengan data Dena. Ya, jangan lupa layernya diganti dulu menjadi garis as, ya. Kemudian gunakan line atau ketik L, enter. Kemudian di sini klik, arahkan mendatar 4.000, enter. Naik ke atas 8.000, enter. Mendatar lagi
4.000, enter. Kemudian klik di sini ya, klik kiri, enter. Nah, kemudian kita gunakan perintah copy. Modify, copy, modify, copy, atau ketik CO. Ya, CO, enter. Kemudian pilih, klik kiri, enter. Perhatikan kursornya, klik kiri, geser ke atas, masukkan nilai 2000, enter. Ya, kemudian terus geser ke atas, harus lurus, masukkan 4000, enter. Oh maaf, masukkan, oke, masukkan 6000, enter. Ya, lurus ya. Terakhir, jangan lupa enter untuk mengakhiri perintah copy. Kemudian modify, copy ya, atau ketik CO, maaf, CO, enter. Klik kiri, pilih ya, klik kiri, enter. Klik kiri, geser, masukkan nilai 1500, enter, enter lagi. Kemudian pilih ya garis ini, pilih tanpa perintah apapun. Kemudian klik kiri. Nah, ini digeser ke atas. Ya, escape. Nah, ini sudah jadi garis asnya. Jadi garis as denah rumah kecil. Berikutnya adalah kita akan menggunakan perintah draw multiline ya, atau ketik ML ya, ketik ML multiline ya. Ketik S, enter. Masukkan 150, enter. Ketik C, enter. Pilih 0. Kemudian bikin mulai dari sini ya. Klik kiri, geser. Klik kiri ya. Naik di sini ya. Klik kiri lagi. Klik kiri lagi. Ya. Terakhir ketik C, enter. Jadi nanti akan nge-close. Selanjutnya ML, ketik ML, enter. Ketik S, enter. Masukkan nilai 150, enter. Ketik C, enter. Pilih 0. Kemudian klik kiri, geser. Klik kiri, enter. Ya. Ketik ML, enter. Kalau sudah dimasukkan datanya, kita tidak perlu masukkan data lagi, jadi langsung dibuat. Jadi klik kiri, masuk, geser, klik kiri, kemudian enter. Nah, jadi ini udah selesai. Selanjutnya, ini klik kiri untuk mengedit ya, klik kiri aja tanpa perintah apapun. Kemudian ini ada tombol, ada kotak warna biru. Silahkan klik kiri, kemudian digeser ke atas pelan-pelan. Ya, ini juga ya, klik kiri, geser. Ini juga klik kiri, arahkan ke sini ya. Ini juga. Ya. Kemudian untuk ujung-ujungnya yang belum ada kotak seperti ini, Fahri bisa menggunakan line atau garis
untuk membetulkan atau nambahin ya. Jadi ketik L, enter, langsung klik kiri, gini ya, terus klik kiri, enter. Jadi ketik L, enter, langsung di sini, klik kiri, geser ke atas, klik kiri lagi, enter. Seperti itu, semua ujungnya harus dibetulkan. Ketik L, enter, klik kiri, seperti ini. L, enter, klik kiri, geser, klik kiri, enter. Nah, sisi yang sini juga sama ya, jadi harus dibetulkan ujungnya harus ada kotak. Kotak ini maksudnya adalah kolom praktis ya kalau di bangunan. Ya, seperti ini. Nah, yang di sini ini kan nanti ada yang namanya teras. Teras itu lambangnya garisnya hanya satu. Maka caranya adalah ketik L, enter, tarik garis sini, ketik L, line ya, tarik garis. Kemudian ini di copy, ketik CO, pilih, enter, klik ke bawah, ketik 75, enter, enter lagi 2 kali. Kemudian ujungnya ini ditarik aja ya, ditarik seperti ini, ditarik. Ujung yang di sini yang lebih ya, ini diklik, ini silahkan dibetulkan. Jadi ini diklik kiri tanpa perintah apapun, kemudian klik kiri di ujung sini, klik kiri, geser. Klik kiri. Kemudian layernya harus dibetulkan ya. Jadi di sini kan layernya masih warnanya merah, maka gunakan klik aja ya. Jadi klik aja, terus di sini nanti layernya diganti dinding. Ya. Ya. Jadi step yang untuk membuat dinding pada denah rumah kecil ini sudah selesai. Maka Bu Desi akan melanjutkan untuk memasukkan pintu dan jendela. Jadi pintu, lambang pintu dan lambang jendela. Di sini Bu Desi tidak akan mengajarkan cara membuat lambang pintu dan jendela. Bu Desi akan langsung mengambil library yang sudah disediakan oleh AutoCAD. Jadi untuk kusen, pintu dan jendela kita akan ke perintah namanya Tools Palette. Tools Palette itu kontrol ya, jadi di keyboard ini tekan kontrol, kemudian tekan 3. Akan muncul ini ya, Tool Palette ya. Saya ulang lagi ya. Jadi untuk Tool Palette, kontrol di keyboard tekan sama angka 3 ya. Nah, di tool palette itu macam-macam, ada annotation dan sebagainya. Nah, yang dipilih adalah arsitektural. Ya. Kemudian di sini ada imperial. Kalau imperial itu untuk inci, kita gunakan yang metrik ya, metrik. Kemudian pilih doors metrik. Nah, di sini ada doors ya. Sebelumnya jangan lupa layer ganti kusen. Dan pilih doors, metrik, klik kiri, tinggal geser aja. Jadi klik kiri, kemudian mouse-nya digeser. Nah, ini klik kiri. Ya, seperti ini ya. Klik kiri, geser, di sini klik kiri, pilih doors metrik, klik kiri. Nah, kita butuh 3 pintu. Kemudian cara meletakkan ke dalam dinding bagaimana? Pilih, ini diklik dulu ya, diklik dulu. Nah, di sini itu ada tanda-tanda panah, ini ada artinya. Jadi yang pertama harus dirubah adalah tanda panah ini, klik masukkan nilai 150. Nah, ini nanti tambah panjang. Kemudian langkah berikutnya adalah, ini bisa diklik, ditambahin, digeser. Nah, ini ya. Kemudian panah yang berikutnya adalah panah ini. Klik. Nah, ini bisa open 45, bisa open 90.
Ya, klik Bu Desi ambil yang open 60. Oke, kalau sudah siap, modify, move, atau ketik M. Ketik M, move, pilih, enter. Perhatikan, klik di sini, nggak boleh ngawur, jadi klik kiri, kemudian pelan-pelan digeser, letakkan di sini. Klik kiri. Iya. Sekarang untuk pintu yang ruang ini ya. Pilih, klik ini ya. Masukkan 150, enter. Kemudian klik di sini, panjangnya ditambahin 90. Kemudian klik di sini, 60. Nah, kemudian klik ini supaya arahnya dibalik ya. Jadi ini arahnya dibalik. Nah, ini arahnya dibalik. Kemudian ketik M, move, pilih, enter, klik di sini ya, klik kiri, letakkan di sini. Iya. Kemudian, ini selanjutnya pintu yang ini ya. Oke. Ini langsung Bu Desi, karena pintu kamar mandi itu biasanya kecil ya, jadi cuman klik 80 ya. Kemudian klik 60. Ya, kali ini harus diputar ya. Jadi diputar ini menggunakan perintah modify, rotate, atau ketik RO, enter, pilih, kemudian jangan lupa diputar. Nah, kemudian ini jangan lupa di 150. Nah, kemudian pilih, ya ini letakkan di sini. Nah, di tengah sini. Nah, ini letaknya kan tengah. Ini silahkan dipilih, kemudian digeser, ya sekitar di sini. Ya. Nah, jadi pemasangan kusen pintu udah selesai. Sekarang pemasangan kusen jendela. Untuk kusen jendela, tool palette, metrik, ya, window metrik, klik gitu aja, kemudian mouse-nya digeser, ya, kemudian pilih, kemudian di sini klik, masukkan 150. Setelah itu jangan lupa move, ketik M, pilih, enter, klik kiri, letakkan di sini. Ya, jadi pemasangan kusen pintu dan kusen jendela sudah selesai. Ya, kalau mau nambahin misalkan di sisi yang sini boleh ya, tapi di sini Bu Desi tidak nambahin, biarkan seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, ini harus ditrim. Jadi ini harus dipotong. Ini harus dipotong ya. Lambangnya atau gambar kerja itu seperti itu. Nah, memotong garis dinding pada kusen pintu. Langkah pertama, modify, explode, atau ketik X, enter. Pilih dinding 1, dinding 2, dinding 3, enter. Nanti ini akan pecah ya, sudah bukan multiline lagi. Selanjutnya, zoom, perintah trim, modify, trim, atau ketik TR, trim. Pilih klik kiri 1, klik kiri 2, enter. Pilih garis yang dibuang. Klik 1, klik kiri ya, klik 2, enter. Selanjutnya di pintu yang
Ini. Ketik TR, trim, pilih klik kiri 1, klik kiri 2, enter. Klik kiri, enter. Ketik TR, enter. Pilih klik kiri, enter. Kemudian baru buang. Enter. Nah, ini sudah selesai pemasangan kusen pintu dan jendela dan juga pemotongan garis dinding di tengah-tengah kusen. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita akan memasukkan lambang perabot ya. Jadi di sini kita sudah masuk ke rumah. Perintahnya namanya desain center. Pertama, layer diganti perabot. Kedua, kontrol 2 di keyboard ya, kontrol 2. Akan muncul seperti ini. Nah, kalau tidak muncul seperti ini, berarti harus open program sistem C ya. Program file, Autodesk, maaf. Saya ulang lagi ya, maaf. Masuk sini ya, load, sistem atau C, program file, Autodesk, AutoCAD, kemudian cari sampel. Untuk versi yang lama itu langsung ada tulisan desain center. Ya, untuk versi yang lama akan ada tulisan di sini desain center. Untuk versi yang baru masuk ke NAS desain center. Nah, di sini ada banyak pilihan file. Jadi di sini Bu Desi pilih Home Space Planner, open. Kemudian di sini ada blok. Nah, di sini double klik kiri. Akan muncul gambar-gambar seperti ini. Nah, kemudian ambil yang dibutuhkan. Misalkan di sini rencananya akan ada bed. Bed itu adalah lambang 2 dimensi tempat tidur ya. Jadi pilih bed, klik kiri tahan, geser mouse-nya, lepas. Ya. Kemudian misalkan di depan ini akan ada sofa, misalkan di sini, atau ini di sini ada apa namanya entertain cabinet ya. Jadi tempat TV, klik kiri tahan, maaf, klik kiri. Ini harus 1 ya, klik kiri tahan, lepas. Nah, setelah itu dengan menggunakan perintah-perintah yang ada di modify, itu silakan ditata. Misalkan ini di rotate dulu. Ketik RO, enter, klik kiri, di rotate ya. Kemudian ketik M, select, enter. Mungkin ini diletakkan di sini. Ya. Ya, kemudian ketik RO, select, enter, klik kiri, ini lurus ya, lurus. Kemudian ketik M, move, select, enter. Desi ambil, Desi letakkan di sini misalkan. Nah, letakkan di sini mungkin tempat tidurnya. Kemudian di sini ada lampu meja. Pilih, klik kiri tahan, letakkan di sini. Ini juga klik kiri tahan, letakkan di sini. Iya. Nah, kemudian di sini ada beberapa seperti sofa ya. Ini mungkin mau ditambahin sofa. Klik kiri tahan,
letakkan misalkan di sini. Di terasnya diletakkan sofa. Ya. Kemudian mungkin ada bag sepeda yang di rumah itu untuk olahraga diletakkan di sini misalkan. Nah, seperti itu. Dan di sini ada plan ya, ada tanaman di kiri tahan, tambahi tanaman di sini untuk aksesorisnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada apa lagi library-nya? Ini perhatikan di sini ya. Ini kan ada home space planner ya. Kalau ditarik ke bawah, ini ada house designer. House designer ini klik ya, klik ya. Kemudian bloknya diklik, double klik. Maka di sini ada seperti apa namanya? Toilet ya, klik, letakkan di sini toiletnya. Misalkan ini buat toiletnya. Nearest Desi letakkan. Ya, ini untuk toiletnya. Mungkin ditambahin sink. Taruh di sini sinknya. Iya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dapur ya. Sini ada dapur, masuk cari yang namanya kitchen. Jadi ini ada file kitchen ya. Klik kiri ya. Kemudian di sini ada blok. Double klik. Nah, sekarang silahkan memasukkan berbagai macam kitchen. Misalkan di sini ada sink, single sink. Diletakkan di sini untuk sinknya. Ya. Nah, itu. Ya, jadi waktu memasukkan perabot itu tidak perlu membuat sendiri karena sudah disiapkan. Ya. Kemudian kita bisa kombinasi dengan kopi untuk meja. Misalkan di sini 500, enter. Kopi lagi 500, enter. Kemudian di trim TR, enter. Ini dipilih ya, TR ya, TR. Potong seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi denah rumahnya plus dengan penataan perabotnya sudah selesai. Maka selanjutnya adalah kita akan bikin teks dan ukuran. Sebelumnya jangan lupa tutup dulu desain center. Jadi di close dulu. Tool palette-nya juga silakan di close ya. Close seperti ini. Iya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian jangan lupa ini juga layernya diganti dulu jadi layer perabot. Seperti itu. Nah, ini rumahnya sudah selesai. Kita tinggal bikin tulisan ya dan juga dimensi. Untuk bikin tulisan jangan lupa layernya diganti dulu teks ya, teks. Oke, jadi ketik teks ya. Oke. Kemudian klik kiri, masukkan 200, enter, enter, dan tulis dapur, enter 2 kali. Ya, dirapikan. Ya. Oke. Ketik teks, pilih, klik kiri, ketik 200, enter, enter. Misalnya ini adalah ruang tidur. Enter 2 kali, kemudian rapikan posisi teksnya. Nah, di sini lagi teks, ketik teks, pilih. Kali ini jangan masukkan nilainya, langsung klik, langsung enter, enter, tulis teras, enter 2 kali. Bisa juga
copy, pilih, enter, klik kiri, diletakkan di sini ya. Enter, double klik kiri, ditulis toilet. Iya. Letakkan di sini. Nah, udah selesai? Teksnya udah selesai? Oke, bisa ke dimension style. Atau ketik dim STY ya. Dimension style itu bisa diketik dim STY, enter, new, ketik dimensi namanya, continue. Oke, lines klik kiri dulu. Ini dicentang, nilainya 5. Simbol and arrow, silahkan pilih jenis simbol and arrow. Kemudian arrow size nilainya 1. Ya, lanjutkan teks. Ya, teks ini boleh dipilih pilih bikin sendiri atau biarkan menggunakan standar. Text height ini nilainya ganti 2. Ya, 2. Kemudian text align with dimension line dipilih. Kemudian fit ini nilainya diganti 100. Ya, 100. Klik primary unit ya. Ininya dicentang ya, diaktifkan. Ya. Kemudian oke. Set current close. Kemudian layernya diganti dimensi. Kemudian kita pilih dimensi ya. Jadi ketik dimension ya. Kemudian klik 1, klik 2, geser ke atas. Ya. Klik 1, klik 2, geser ke atas ya. Ketik dim, enter. Klik 1, 2, geser. Oke, kemudian ketik dim lagi. Ya. Seperti itu ya. Jadi DIM, dim, enter. Langsung klik. Klik. Ya, seperti ini. Kita ulangi lagi. Klik. Langsung aja geser. Nah, ini juga klik. Hati-hati ya. Jadi ini harus di garis as. Klik. Kemudian di sini ya. Lurus ya. Klik lagi. Klik di sini. Iya. Kemudian ketik lagi dim untuk totalnya ya. Jadi ini berapa panjang totalnya dari luasan ruang ini. Terus ketik lagi dim. Ini di sini ada totalnya berapa. Maaf. Ini harus betul-betul pas di titiknya. Kalau tidak nanti angkanya akan salah. Nah, seperti ini kan. Perhatikan ini Bu Desi berarti salah ini. Ya, lihat karena ada angkanya itu ada kelebihannya dan itu enggak boleh. Oke, Bu Desi ulangi lagi ya, dim, enter, harus betul-betul di ujung sini, ketemu di ujung sini, dan geser. Iya. Nah, oke, selesai.
tinggal mungkin mau tambah arsir atau seperti apa, tapi di sini Bu Desi nambah arsirnya itu ada di sini ya. Jadi misalkan untuk nambah arsir, ini pilih arsir ya. Ya. Kemudian kalau arsir kita kan tidak membutuhkan ini bisa di off ya, di off. Di off itu jadi perabotnya bisa dimatikan ya, dimatikan seperti ini. Gitu. Kemudian baru kita bisa arsir. Misalkan untuk arsir kita ketik heads, enter. Kemudian arsirnya dipilih misalkan dicari tipe arsirnya seperti apa, ini mungkin seperti ini ya. Oke, kita letakkan di sini, kemudian angle-nya, scale-nya saya kasih nilai 100. Kalau masih terlalu besar mungkin bisa dikasih nilai 10. Uh, 30 lah misalkan ya. Enter. Nah, seperti ini. Kalau mau ditambahin arsiran ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, cukup dengan ini jangan lupa perabotnya dinyalakan, klik di layer, terus nyalakan. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau mau ada arsir silahkan, kalau tidak mau nggak apa-apa, ini sudah cukup untuk dikumpulkan seperti ini.